Iya. Amin. Apakah ada nama anu sendirinya? Terus ini termometer. Fungsinya untuk saya sambil cium-ciumin bawa kopi nah. Enak sekali, wow. Iya. Nah, boleh tahu Gio sudah berapa lama ini di dunia barista-baristaan, dunia perkopi-kopian? Ini sudah jalan 7 bulan begituan. Oh, jalan 7 bulan Iya. mulai dari berarti 7 bulan yang lalu. Iya, betul. Tidak salah. Nggak salah ya. Bahagia People, kembali dengan saya Nesha di Bahagia Podcast bersama anak Gia. Nah, di episode 2 kali ini kita akan bahas mengenai kehidupan anak muda nih. Nah, sudah bersama dengan kita narasumber kita hari ini, Gio. Halo Gio. Halo, Nesha. Nah, kita hari ini spesialnya ngundang nih Gio di Bahagia Podcast sebagai narasumber kita karena ada hal yang unik nanti Gio bagikan ya. Tapi sebelum itu boleh deh Gio memperkenalkan diri dulu secara singkat. Halo teman-teman, nama Hai. saya Giovanni Lumendo. Saya biasa dipanggil Gio. Saya berusia 21 tahun. Oke. Saya lahir tanggal 30 Oktober tahun 1999. Oktober, berarti geng Scorpio di Gio? Oh, Scorpio juga? Scorpio dong, Yoi. tabrak dulu. Oke deh. Nah Gio, belakangan ini sibuk apa Gio? Lagi, ya sibuk apa nih? Ada kegiatan apa? Kalau misalnya kegiatan saya selama ini bekerja, kuliah. Bekerja dan kuliah di Iya. mutualan gitu. Bekerjanya kalau boleh tahu Gio bekerja di bidang apa? Di bidang perkopian di bagian barista. Oke deh, pas sekali bidang kopi dan bidang barista. Biasa kita tahu sekarang Gio kalau di bidang barista atau bidang kopi itu identik dengan anak muda di. Ya. Di mana-mana kita kenal teman-teman semua lagi apa ini, lagi sibuk apa? Barista dong. Iya. Sibuk apa? Barista. Nah, dari hal barista ini Gio, apa yang menarik menurutnya Gio sampai Gio mau begitu terjun ke dalam dunia barista? Karena sebelum saya masuk kerja ini, yang saya lihat dari barista itu kayak seru. Seru di. Dia bikin kopi, terus kayak seperti ada seninya juga Seni. bikin kopi begitu. Oke deh, seninya kalau bisa tahu, oh itu nih seni biasa kayak kita bikin. Kalau saya tahunya, nah saya belum terlalu tahu mengenai kopi dan segala macam. Tapi saya biasa lihat orang latte ya, Iya betul. yang gambar-gambar begitu. Yang minuman terus dibuat gambar-gambar. Oke deh. Nah Gio, itu kalau begitu apakah orang harus sekolah untuk bikin, maksudnya menjadi barista kah dan dunia kopi begitu? Enggak, dah harus sekolah. Memang ada kursusnya, ada sekolahnya. Cuma kalau mau ikut boleh. Tapi kalau udah mau ikut bisa juga terjun kayak ke dunia kerja langsung atau terjun kayak masuk Langsung begitu di. di kafe-kafe melamar. Karena Oke pasti kalau misalnya no basic biasa diajar dari awal. Oke. Membahas mengenai barista dan kopi, apakah kalau misalkan kita mau menjadi seorang barista, apakah kita harus suka kopi begitu? Atau tidak sih, nggak harus sih kamu suka kopi? Atau kita dituntut, ya harus dong suka kopi, namanya kan barista. Menurutnya Gio bagaimana? Sebenarnya kan barista itu lebih ke bikin kopi. Mungkin kalau orang yang jadi barista Iya. itu kayaknya mungkin orang yang memang Iya tertarik, betul di. yang memang suka kopi. Kalau enggak, itu orang kayak mau coba hal baru. Oh betul. Jadi kayak ya sama Ji, pasti kalau kau suka satu hal berarti memang kau suka di belakang apa basic-basicnya semua begitu di. Jadi kayak bisa dibilang kalau kau menjadi barista ya pasti mau ndak mau kok suka kopi begitu di. Yeah, Oke. bisa jadi. Di antara semua segala jenis kopi apa yang Gio paling suka, maksudnya jenis-jenis kopi apa? Sebenarnya setiap saya coba kopi-kopi sebenarnya kayak mirip-mirip rasanya. Mungkin saya belum terlalu pekali datu. Cuma kalau misalnya memang itu kopinya enak, saya cuma bisa bilang enak. Saya tidak bisa jelaskan kayak bagaimana persis betul rasanya. Karena kan memang ada kayak orang yang bilang
itu kopi bisa kasih keluar rasa kayak Iya. karamel, rasa manis, rasa brown sugar. Saya belum terlalu bisa rasa itu, tapi kalau untuk rasa yang enak sama yang tidak enak, saya cuma bisa bilang kayak kalau misalnya enak, saya bilang enak. Kalau tidak enak. Oh, oke deh. Nah Gio, di tahun kapan itu maksudnya Gio baru merasa kayak saya mau jadi barista deh? Saya menentukan pilihanku kayak unik deh rasanya, saya coba ini suatu baru. Itu kapan Gio? Sejak dari mulai tahun lalu. Tahun lalu itu Gio maksudnya inisiatif saya mau coba barista atau melihat gaya-gaya hidup teman-temannya Gio yang jadi barista kah atau apa begitu, kayak seru temanku bikin begitu. Lihat dari teman juga, lihat dari orang juga kayak keren kan? Dilihat mereka jadi barista. Oke deh. Nah selama Gio menjalani perjalanan hidupnya Gio, masa-masa mudanya Gio dengan kehidupan barista begini, apa yang paling menarik dari hal itu? Yang paling menarik pas kita lagi belajar, kita kan kalau misalnya kayak saya mulai dari no basic yang nggak tahu apa-apa soal bikin kopi. Yang unik itu kayak prosesnya kita belajar, kayak banyak hal yang bisa didapat. Apalagi kalau kita langsung terjun di dunia kerja, pasti kan beda rasanya dengan sekolah. Iya betul. Apalagi nih Gio sekarang bekerja sambil berkuliah ada tantangan tersendiri maksudnya dari hal yang kayak begitu. Gio sambil bekerja, Gio sambil berkuliah juga. Apakah ada tantangannya sendirinya? Paling cuma biasa schedule untuk kerja dan kuliah bertabrakan ya. Tapi kan bisa dikonfirmasi juga ke orang dari kantor begitu deh, dari tempat kerja. Oke karena deh. kan saya juga kerja part time bukan yang full. Oh ya Gio, siapa tahu Gio bisa bagi tips bagaimana sih cari kerjaan sampingan apalagi di masa PPKM ini toh, di masa pandemi. Apakah menurutnya Gio orang tetap masih bisa bekerja dengan bisa dibilang kayak pekerjaan yang dia betul-betul mau kayak begitu tuh? Misalkan kita anak muda, saya mau bekerja deh jadi barista mungkin kayak begitu. Apakah di kondisi pandemi sekarang masih bisa hal-hal yang seperti itu Gio? Dan siapa tahu Gio bisa kasih tipsnya mengenai cari kerjaan sampingan di masa pandemi seperti ini. Kalau soal cari kerja, cari saya terus berusaha. Iya betul. Kalau cari-cari, lihat-lihat referensi lowongan-lowongan kerja. Kalau misalnya punya kerinduan kayak misalnya jadi barista, coba cari lowongan-lowongan kerja di kafe-kafe, terus datang kasih masuk lamaran. Kalau ditolak cari lagi yang lain. Betul, jadi jangan pernah menyerah apalagi kita masih muda. Itu orang biasa kenal semangat muda. Jangan pernah menyerah. Kayak lagunya siapa ya kalau belum tahu? Gio udah tahu? Oh ya nanti kita cari tahu ya. Oke deh Gio, nanti satu kali Gio bisa ajar saya bikin kopi. Saya juga sangat penasaran dengan itu. Bisa? Kapan Gio ya? Sebentar. Oh sebentar. Oke. Langsung dieksekusi. Mantap. Memang ini barista handal banget nih. Enggak, masih belajar. Oke. Boleh saya minum dulu Gio ya, kayak agak. Saya juga. Oke. Kita berada dulu. Asik. Nah bahagia people, sesuai janji narasumber kita tadi, Gio akan membuatkan kita kopi. Dan mungkin bisa dibilang tips and trick ya Gio, cara membuat kopi enak itu bagaimana. Langsung saja eksekusi. Tapi Gio, saya boleh tahu apa-apa sih ini apa. Jadi step by stepnya. Ya ini bubuk kopi yang kita akan pakai. Bubuk kopi pilihan. Iya. Dipilih sama petaninya. Oke. Ini namanya dripper. Jadi kita kan ini akan pakai metode manual brew. Metodenya namanya V60. Itu metode paling umum yang biasa orang bikin. Manual brew itu. Wow, saya sangat tercengang dengan penjelasan ini. Wow. Hebat, lanjutkan Gio. Manual brew itu dimana kita menyeduh kopi. Memang kita tetap pakai alat-alat tapi kita sendiri yang seduh. Beda dengan kalau kita menggunakan mesin kopi. Memang tetap menggunakan alat kayak mesin grinder untuk giling kopi. Tapi yang seduh itu mesin. Dan memang itu cenderung lebih cepat. Kayak misalnya kita ke kafe-kafe, kita minum kopi kayak kopi susu. Itu kan kopi susu itu campurannya susu dengan espresso. Espresso itu dibuat dari mesin kopi. Oke deh, lanjutkan. Mantap, wow. Berat kali ya barista kita. Ini namanya dripper. Ini namanya ini biasa dibilang server. Server. Seharusnya ada
namanya kettle untuk tuang air panasnya, cuma lagi tidak ada, jadi pakai termos. Oke deh. Apa aja ya? Iya. Terus ini termometer. Fungsinya untuk Mengukur suhu air, karena kita menggunakan suhu air 90 derajat sampai 93. itu memang sudah terpatron. Iya, itu pada umumnya karena rendah atau tingginya suhu itu bisa berubah rasanya. Oke. Jadi note ya, tinggi rendahnya suhu itu mempengaruhi rasa kopi. Iya. Tips pertama, mantap. Oke, next. Ini namanya paper filter. Apa Ini filter? Paper filter. Oke, Kertas paper. filter ini untuk, nanti kita taruh di sini. Dia yang Menyaring. menyaring ini. Oke, mantap. Sip. Jadi kita mulai. Oke, ini ditimbang ya untuk Iya. menimbang kopi gitu. Iya. Oke deh. Pertama-tama kita ambil paper filternya. Oke, diambil kertas filternya, Terus nanti ditaruh di sini. di dripper. Iya. Di Oke. Suka minum kopi, saudari? Suka kopi kapal api itu termasuk ya. Iya. Itu termasuk Iya. kopi itu. Terus setelah itu kita harus mengukur suhu air panasnya. Pada umumnya orang menggunakan di 90 sampai 93, 94, 95 derajat. Dicek suhunya. Bisa lihat tidak? Tidak lihat Iya. ya. Oke, naik. Suka minum kopi apa, saudari? Kopi Biasa. susu, kopi gula aren. Gula aren. Ada biasa kopi gyo cenderung rasanya kayak asam. Itu kenapa ya? Kalau misalnya asam berarti mungkin kopi apa yang waktu itu? Kita tidak usah sebutkan merek ya, tapi kayak Kayak kopi tipikalnya susu gitu. bukan gula aren gitu. Tapi biasa tapi saya rasa gula aren tidak seasam itu sih. Ada yang di satu merek dia rasanya kayak wow asam. itu tergantung juga dari beansnya, dari biji kopinya, kan memang sifatnya biji Tips kedua tergantung dari biji kopi. Iya, biji kopi, terus dari suhu air, dari gilingannya. Kan ini gilingan kopi ada halus, kasar. Oke. Itu biasa tergantung dari gilingannya juga. I see. Tergantung dari dosnya juga. Biasa berapa gram kopi bubuk kopi yang dipakai. Ini kita pakai 20 gram. Wow, banyak sekali ya pelajaran yang kita bisa dapat. Oke, next lanjut. Setelah ditaruh kertas filternya, dicek suhunya lalu. Ini suhunya kurang, guys. Oke. Udah sampai 90. So, apakah it's okay? Ya, itu dia. Oke. Karena jauh air panas. Terus ini paper filternya kita basahkan dulu. Karena di paper filter ada bahan-bahan kimia, ini gunanya kita siram pakai air panas supaya bahan-bahan kimianya hilang. Oke. Wow. Nungguin ya. Terus kita buang airnya. Oke, dibuang airnya. Terus kita taruh bubuk kopinya di sini. Ini berapa gram, Gio? 20 gram. 20 gram. Oke. Terus kita ratakan. Diratakan. Belum dapat ya kayaknya. Terus kita taruh di atas timbangan untuk mengukur berapa gram air yang tertuang di sini. Apakah ada harus berapa liter begitu, harus berapa? Iya, di sini kita menggunakan
1:15, 1:15. 1 gram Mm-mm. bubuk kopi banding 15 gram air. Oke deh. Jadi ini kita menggunakan 20 gram, 20 kali 15, 300 gram. Boleh pinjam timer? Oke, boleh. Sip. Mau dipasang timernya berapa detik? Enggak, stopwatch. Oh, stopwatch. Oke, dimulai. Pertama-tama itu kita tuang air untuk membasahi bubuk kopi. Kita tuang dulu air sebanyak 60 gram. Ini namanya proses blooming. Oke, wow. Ini sebenarnya kalau misalnya dituang nggak boleh putus-putus. Oh, biar? Saya juga kurang tahu, tapi saya diajar. Oh, sip. Jangan putus-putus. Terus kita mulai timernya sampai 30 detik. 30 detik. Sudah 30 detik, bahagia people. Dan di sini sudah 60 gram, kita lanjut tuang sampai ke 200 gram. Oke deh. Wow. Sangat satisfying banget ya suaranya. Nanti ini harus selesai, semuanya harus selesai dapat 300 gram itu dalam waktu 2 menit 45 detik. 2 menit 45 detik. Oh, jadi ada menit-menit sama detik-detik tertentu ya? Karena kalau waktunya beda bisa mempengaruhi rasa juga. Wow. Tips ketiga, ketika waktunya berbeda itu akan mempengaruhi juga rasa kopi. Oke. Next apa? Terus kita tunggu sampai di 1 menit 45 detik. Oh. Terus kita tuang sampai habis, sampai 300. Sampai 300. Sampai 300 gram. Jadi kita tunggu. Oke deh. Nah, apakah ini sama dengan yang bentukan ada biasa bentukan kecil? Oh, beda itu. Kalau yang kecil itu namanya espresso. Oh, yang tapi dia tetap menyeduh, tetap dia kayak itu yang dibilang diseduh oleh mesin. Oh, kan ini kita yang seduh oh sendiri. Iya betul. I see. Kita tunggu sampai sudah selesai. Sudah selesai. Ini tinggal dinikmati. Iya. Wow. Oke deh. Ini apakah ada nama anu sendirinya? Kalau ini beansnya saya pakai saya menggunakan beans Sumatera Lintong. Itu namanya biasa dari daerahnya ini kopi ditanam, dipetik. Wow. Dari daerahnya ini kopi tumbuh. Oke deh. Mau coba? Boleh. Mari kita coba ya. Ini kopi murni nih, dibuatkan dari barista kita, Giovanni. Wow. Mari kita coba bahagia people. Dikit saja ya, Gio ya. Iya. Biasa minum kopi hitam? Jarang sih. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Oh my god. Wow. Oh, tidak pahit, tidak begitu pahit. Ini apakah karena memang dari jenis kopinya? Kalau Atau misalnya, ini agak ada rasa-rasa apanya ya? Asam? Mungkin. Ya, itu juga tergantung dari sifat kopinya. Tapi kalau misalnya kita buat seperti manual brew kayak begini, kita biasa usahakan cari rasa balance-nya. Rasa balance itu manisnya dapat, terus tidak terlalu pahit, tidak terlalu asam, jadi pahit sama asam imbang. Wow. Ya, jadi itulah tadi yang dijelaskan barista kita, Giovanni. Jadi bahagia people sudah catat kan tadi tips and trick membuat kopi. Ini bisa dibilang kopi tanpa mesin ya.
Jadi Iya. kita yang menyeduh sendiri, kita yang buat sendiri. Nah Gio, tadi kita sudah bahas mengenai kopi, mengenai barista. Tadi Gio juga banyak menjelaskan ya tentang hal itu. Nah di awal tadi kita sudah bahas juga sih, sempat singgung soal ini barista identik dengan kehidupan anak muda. Toh kita Iya. biasa lihat teman-temannya kita seumuran sepantaran dengan kita kayak barista, soal melekatkan dengan kehidupan anak muda. Nah menurutnya Gio, apa hal yang paling challenging ini di masa-masa mudanya Gio yang berkait dengan pelayanan dan pergaulannya Gio di luar? Iya. Amin. Saya sambil cium-ciumin bawa kopi nah. Enak sekali, wow. Kita kan harus hidup dengan standarnya firman Tuhan. Yap. Sedangkan kalau misalnya kita bergaul di luar, kan pergaulan itu udah selamanya baik. Yang ada baik-baik buruk, saja, ada yang iya baik. betul. Dan terkadang juga, ya namanya kita manusia, kita dari Iya. daging kita bisa jatuh juga, kita bisa bikin dosa. Betul. Itu tidak terlepas ya, apalagi jatuh bangun itu Iya. namanya, wow. Tapi kalau misalnya ketika kita sadar kita melakukan dosa, langsung saya bertobat. Jangan mikir nanti besok jatuh lagi. Kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kita anak-anak muda Yap. berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita sering kali jatuh bangun, Yap. tidak apa-apa namanya, kita manusia. Pokoknya kita berjuang saja. Ya ada satu kali kayak ini konteksnya orang selalu bilang gini, kok nggak usah terlalu suci, kok suci sekali soal begini-begini. Ikutlah, maksudnya ini tren zaman now begitu. Kenapa kalian tidak ikut-ikut dengan kita? Kalian itu soal gereja terus. Nah, menurutku ini pendapat pribadiku Nagio, kita boleh ikut tren, kita boleh tidak ketinggalan zaman. Tapi apapun yang kita perbuat itu tetap untuk menyenangkan hati Tuhan. Setuju. Nah, di luar maksudnya di luar pelayanannya kita, dimanapun itu. Dan itu yang paling penting adalah sebenarnya kehidupannya kita yang paling berdampak itu adalah bukan di dalam gereja. Apalagi kita anak muda. Bisa saja kita di luar gereja malah itu yang lebih berdampak bagi teman-teman semuanya. Ketika kita berkelakuan baik, mungkin dari hal-hal kecil kita mungkin jadi penasihatnya mereka. Ketika mereka mungkin lagi ada dalam pilihan yang membingungkan, kita ada di sana, kita ada untuk merangkul dia. Dari situ kita jadi berkat. Iya, betul. Biasa juga ada karena saking dilemanya anak muda, dia merasa kayak temanku jauhi Kak karena saya terlalu kayak kelihatan suci banget begitu di gereja toh. Nah, jadi menurutnya Gio itu tadi, menurutku tidak apa-apa kita tidak apa-apa kita ikut tren, jangan juga sampai ketinggalan zaman, tapi tetap melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya, betul. Menurutnya Gio soal itu bagaimana? Saya setuju sama yang Indonesia bilang. Kita kalau misalnya kita hidup, tidak apa-apa kita ikut perkembangan zaman, tapi pastikan apa yang kita ikuti itu tidak melanggar firman Tuhan. Ya, betul sekali. Dan tetap kita juga anak-anak muda terus meminta hikmat begitu dari Tuhan dalam melakukan setiap aktivitasnya kita, karena betul-betul ini di masa muda, masa yang paling challenging. Karena kita kan juga manusia biasa, kita terbatas. Ya betul. Jadi kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa ini, apalagi di masa muda. Wow, tabrak lagi Jess. Tabrak terus pokoknya ya. Gas. Oke deh Gio. Terima kasih Gio untuk sharingnya, banyak sekali pengalaman yang kita bisa dapat, banyak sekali ilmu, mulai dari ilmu kopi, ilmu perbarista-baristaan, ilmu mengenai kehidupan anak muda. Ya pastinya. Terima kasih untuk itu Gio, terima kasih untuk waktunya, dan untuk Bahagia People, mari terus mengandalkan Tuhan pastinya. Dan untuk teman-teman Bahagia People yang muda-muda, tadi juga sudah pasti banyak belajar ya mengenai kopi, mengenai barista, dan mengenai kehidupan anak muda. Oke deh, kita akhiri sampai di sini saja Gio. Dan untuk Bahagia People, sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless.